Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Windy Sudita Putri dengan NIM 2301111776. Di sini saya akan membahas tentang resensi artikel jurnal. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Di sini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul The Weave of Public Administration, The Public Governance, yang penulisnya adalah Shurunya Shunkyugi Siwei. Sumber penerbit oleh Jurnal Ilmu Sosial Kanada, volume 11, nomor 7, tahun 2015. Keywordnya atau kata kuncinya adalah New Public Governance, Administrasi Publik, dan Tata Kelola Pemerintah. Pembahasan kali ini yang dibahas pada resensi artikel jurnal ini adalah yang pertama, sinopsisnya. Yang kedua, keunggulan dari artikel yang diresensi. Ketiga, kekurangan dari artikel yang diresensikan. Dan yang keempat, saran yang diberikan kepada artikel yang diresensi. Dalam artikel jurnal ini membahas tentang paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu New Public Governance. Penulis membandingkan dengan teori sebelumnya, seperti administrasi publik tradisional, New Public Management, dan New Public Service. Awalnya, administrasi publik tradisional menjadi paradigmanya. Namun, kemudian muncul kritik bahwa paradigma tersebut tidak sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Akibatnya, mulai bermunculan paradigma baru seperti New Public Management yang telah diadopsi oleh negara-negara barat sejak tahun 1980-an. New Public Management menekankan pada efisiensi dan manajemen sektor swasta. Namun, New Public Management mendapatkan kritik antara lain karena terlalu menitik beratkan pada aspek efisiensi dan menganggap objek pemerintah sebagai pelanggan. Karena itu, muncullah paradigma New Public Service yang mementingkan aspek kewarganegaraan. Akan tetapi, kedua paradigma tersebut dinilai masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, muncullah paradigma baru yaitu New Public Governance didasarkan pada sosiologi organisasi dan jaringan sosial yang menekankan pada peran pemerintah yang kolaboratif dan partisipatif dengan masyarakat sipil dalam pengelolaan urusan publik. Paradigma ini menawarkan kerangka teoritis dan praktis yang lebih sesuai dengan tuntutan administrasi publik kontemporer. Penulis berpendapat bahwa paradigma New Public Governance memiliki signifikasi penting bagi reformasi sistem administrasi publik di Cina saat ini, serta perkembangan dan penyempurnaan sistem teori manajemen dan administrasi publik secara umum. Keunggulan artikel ini memberikan kontribusi yang baik, yang mana keunggulan artikel ini adalah: pertama, materi yang dibahas sangatlah relevan dengan perkembangan ilmu administrasi publik. Artikel ini membahas paradigma terbaru, yaitu New Public Governance, yang diyakini sesuai dengan konteks yang ada saat ini. Membandingkan dengan paradigma sebelumnya, seperti administrasi publik tradisional, New Management, dan New Public Service. Perbandingan ini membantu pemahaman mengenai perkembangan berbagai teori. Yang ketiga, menganalisis secara mendalam karakteristik dan kontribusi New Public Governance terhadap perkembangan ilmu. Analisis ini membantu memahami paradigma baru ini secara komprehensif. Keempat, menggunakan kerangka teori sosiologi organisasi dan jaringan sosial yang kuat sebagai dasar New Public Governance. Hal ini mendukung validitas paradigma yang diusung. Yang kelima, tulisan mudah dipahami karena disertai contoh dan penjelasan yang jelas.
Artikel ini memiliki keunggulan dalam hal aktualitas, analisis yang mendalam, perspektif teoritis yang kuat, implikasi praktis yang relevan, serta kejelasan dan kelengkapan pembahasan. Keunggulan-keunggulan ini menjadi artikel ini berkualitas dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang administrasi publik. Kekurangan artikel ini hanya membahas semua secara teoritis tanpa dilakukan verifikasi empiris atau studi khusus. Secara ilmiah, temuan perlu didukung data kuantitatif maupun kualitatif. Ruang lingkup penelitian terbatas pada tataran teori paradigma tanpa mengkaji implementasinya di berbagai konteks nasional. Hal ini berpotensi mempengaruhi generalisasi hasil. Artikel ini hanya membandingkan beberapa paradigma tanpa penelitian perkembangan paradigma terbaru. Kajian ini mungkin sudah kurang relevan dengan perubahan zaman. Metode penelitian hanya literasi review tanpa pendekatan penelitian lanjutan dan analisis kurang mendalam terhadap aspek-aspek penting seperti aktor, model kebijakan, atau indikator keberhasilan. Analisis dalam artikel cenderung lebih deskriptif dan normatif dalam pembahasan paradigma New Public Governance. Diperlukan analisis yang lebih kritis untuk mengidentifikasikan potensi kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penetapan paradigma ini. Artikel ini lebih banyak membahas aspek teoritis dan konseptual dari paradigma New Public Governance. Namun, pembahasan mengenai bagaimana implementasikan paradigma ini dalam praktik administrasi publik yang masih terbatas. Saran diberikan untuk artikel ini adalah penelitian ini perlu adanya pengujian terhadap konsep New Public Governance secara empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, studi khusus implementasinya di berbagai negara dan konteks. Ini penting untuk memverifikasikan secara ilmiah. Integrasi antara New Public Governance dan perspektif lain seperti sosiologi, antropologi, gender, dan bidang ilmu terkait. Tujuannya memperkaya pemahaman dan relevansi paradigma ini dengan melihat berbagai sisi. Analisis terhadap implementasi New Public Governance ditingkatkan kebijakan dan praktek pemerintah secara lebih spesifik, misalnya melalui studi khusus model kolaborasi multi-stakeholder. Ini untuk melihat penerapan secara konkret, perbandingan dengan hasil penelitian terbaru untuk memperbarui dan menyempurnakan pemahaman tentang New Public Governance sesuai perkembangan zaman. Penulis disarankan untuk menambahkan analisis yang lebih kritis dalam mengevaluasi potensi kelemahan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam penetapan paradigma New Public Governance. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih seimbang dan realistis. Artikel ini dapat diperkaya dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah dan strategi implementasi paradigma New Public Governance dalam praktik administrasi publik. Hal ini akan meningkatkan relevansi artikel bagi para praktisi.